Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Umahat. Alhamdulillah Ustazah. Alhamdulillah. Kita tunggu bentar lagi ya Ustazah. Ya Umahat ya. Kita mulai aja ya Umahat ya sambil menunggu yang lain ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da aman. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kita buka kajian kita dengan membaca Ummul Kitab. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Apa kabar Umahat? Sehat? Alhamdulillah sehat Di Sukabumi dingin banget nih. Mungkin sekitar 19 derajat kayaknya ya. Dingin. Masya Allah. Berselimut ya Kayaknya mager ini, mager. Iya benar. Ya. Tapi dengan kondisi apapun ya, insya Allah kita, semoga Allah selalu mudahkan ya. Mudahkan Amin. kita dalam menjalankan aktivitas ya. Salah Amin. satunya ilmu ya, yang mungkin Umahat bukan hanya di sini menuntut ilmu ya, tapi di offline juga gitu ya. Dengan apa ikhtiar kita ya untuk meraih ridho Allah. Nah, pada hari ini kita lanjutkan kajian kita ya, kajian iman dan cabang-cabangnya materi keempat. Materi inti juga ya, termasuk materi inti yaitu terkait dengan iman itu sendiri ya. Kita selama ini tahu kata iman gitu ya. Tapi sebenarnya konsekuensinya apa sih gitu ya dalam beriman? Konsekuensi dalam beriman itu seperti apa gitu ya? Jangan sampai kita hanya di mulut aja mengaku beriman ya. Makanya Allah itu akan selalu menguji ya, menguji hambanya biar terlihat mana yang beriman, mana yang tidak. Jadi bukan hanya sekedar kita mengaku beriman ya sebagai orang sebagaimana yang kemarin
orang Arab Baduy yang mengaku dia beriman. Tapi kata Allah bukan, mereka orang-orang Arab Baduy itu tidak beriman tapi baru Islam. Berarti di sini Allah sendiri ya yang membedakan antara iman dan Islam gitu ya. Karena yang kalau Islam sekarang banyak ya. Sampai dikatakan dalam hadis itu ya, kalian kelak akan paling banyak ya seperti buih di lautan. Banyak, kalau buih di lautan gimana? Tidak berisi ya, cuman terlihat tapi nggak ada isinya gitu ya. Nggak ada kita tuh nggak tidak ada apa-apanya. Maksudnya apa ya? Seperti buih ya, hanya terlihat tapi sebenarnya nggak ada isinya. Nggak beriman intinya gitu ya. Nah, karena apa? Ternyata disebutkan dalam hadis itu karena takut mati dan cinta dunia dan takut mati gitu ya. Jadi lebih mencintai dunia daripada akhiratnya, padahal dia kehidupan sebenarnya itu di akhirat gitu ya Om ya. Bukan berarti kita meninggalkan dunia sama sekali, bukan gitu ya. Tapi mementingkan akhirat dibandingkan dunia gitu. Nah seperti itu ya. Nah pada hari ini kita akan bahas tentang iman itu sendiri ya. Apa pengertiannya, apa konsekuensinya, terus apa sebab-sebab yang akan meningkatkan iman kita supaya kita bisa tetap bertambah imannya gitu ya. Kemudian apa yang bisa melemahkan iman ya. Kemudian apa konsekuensi iman itu sendiri gitu ya. Setelah kita berikrar, kita beriman, apa konsekuensi yang harus kita tanggung, yang harus kita lakukan gitu ya. Ketika kita mengaku beriman. Ya, bukan hanya di mulut gitu ya Om ya. Karena disebutkan kemarin ya, orang munafik pun bisa untuk berikrar dia beriman gitu ya. Tapi siapa yang tahu hatinya gitu ya. Di depan dia mengaku beriman, di belakang dia ternyata benci terhadap Islam itu sendiri ya. Tidak suka dengan agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, berarti di sini apa? Tadi ya, bukan hanya sekedar ungkapan kita beriman gitu ya, tapi aplikasi. Ya, aplikasi dalam artian apa? Setelah ujian itu datang, kita bisa nggak menghadapinya dalam artian kita beriman nggak dengan ujian yang Allah berikan? Karena kemarin disampaikan, ujian itu adalah takdir ya, takdir kita. Takdir itu adalah perbuatan Allah gitu ya. Ketika kita nggak ridho dengan perbuatan Allah, sama halnya kita nggak suka dengan perbuatan Allah itu sendiri gitu ya. Tidak suka dengan takdir sendiri, berarti sama dengan tidak menyukai perbuatan Allah gitu ya. Itu konsekuensinya besar gitu ya sebenarnya. Dan ini masuk kepada beriman kepada takdir. Tapi juga iman ini kan luas ya. Iman kepada Allah, iman kepada malaikat gitu sampai kepada cabang-cabang iman yang paling rendah yaitu membuang gangguan di jalanan. Itu juga keimanan gitu ya. Ketika seorang ingin berbuat baik gitu ya, itu keimanan. Jadi sedekah itu bukan hanya dikatakan ya, bukan hanya dengan harta gitu ya, tapi perbuatan baik yang dia lakukan. Suka menolong orang lain gitu ya. Tadi ya, sampai membuang gangguan di jalanan pun gitu ya, itu termasuk keimanan seseorang. Ya. Atau ketika dia melihat satu ayat kemudian dia menangis, itu juga keimanan. Tergugah jiwanya gitu ya, kemudian menangis, itu adalah tanda-tanda keimanan. Ya. Kemudian apa bukti iman itu sendiri ya? Buktinya apa gitu ya ketika seorang beriman. Kemudian bagaimana karakter orang beriman ya? Terus apa ciri-ciri orang yang beriman ya? Kemudian tips menjaga hati agar tetap dalam suasana keimanan. Nah, ini berat ya ya. Nah, kemarin ya kita pun sedikit membahas ada seseorang itu yang mudah terwarnai, ada yang mudah mewarnai. Nah, ada orang yang ketika dia masuk ke dalam lingkungan yang buruk gitu ya, dia mudah sekali untuk terwarnai. Berarti ini ada pertanyaan di sini yang harus dipecahkan gitu ya. Kenapa kita bisa terwarnai? Apa yang salah gitu ya? Karena apa? Orang beriman itu dia tempatnya di sini, di dada, di hati ya. Bagaimanapun kondisi orang di sekitarnya, dia bisa mengkondisikan dirinya sendiri karena tempat iman itu di dada ya ya. Bukan di kepala, bukan di mulut, tapi sampai ke hati gitu ya. Maka seorang yang beriman, dia tetap bisa mengkondisikan walaupun di orang di sekitarnya melakukan maksiat, walaupun orang di sekitarnya itu bobrok misalkan ya ya. Dia akan bisa, bahkan dia juga bisa mewarnai. Makanya kalau orang yang mudah terwarnai gitu ya ya, maka lebih baik menarik diri dari kehidupan yang buruk dalam artian di situ penuh dengan gibah,
penuh dengan fitnah, kehidupan yang buruk misalkan ya. Di situ mudah sekali kita untuk melakukan maksiat misalkan ya, maka tarik diri dari lingkungan tersebut. Karena kita merasa kita masih lemah gitu ya, masih belum bisa mewarnai atau nggak enakan gitu ya ya, masih nggak enakan atau gimana ya, eh, banyak ya contohnya ya, tadi hati, kemudian lisan, kemudian dengan perbuatan ya, sebagaimana makna iman itu sendiri ya, mengucapkan dengan lisan ya, dipahami dengan hati, diyakini dengan hati, disampaikan dengan lisan, dan dilakukan oleh perbuatan. Itu iman ya, iman tuh saling terkait gitu ya. Nah, ini akan kita bahas hari ini ya, beberapa poin ya. Nah, kalau kita lihat dari iman itu sendiri, pengertiannya kita lihat ya, iman itu secara bahasa Arab berasal dari kata amana yu'minu, imanan ya, yang secara harfiah etimologis ya artinya percaya dan yakin. Kalau secara bahasa ditanya iman itu apa? Iman itu artinya yakin. Iman itu yakin ya, atau percaya ya, iman kepada Allah, atau percaya kepada Allah gitu ya ya. Sama artinya, iman itu adalah secara bahasa artinya yakin. Kalau secara istilah disampaikan di sini, pembenaran dalam hati, pengakuan dengan lisan tadi ya. Kita yakini dengan hati kita dan diakui dengan lisan dan dilakukan dengan anggota badan. Makanya iman dan cabang-cabangnya itu merangkup amalan hati, amalan anggota badan, dan amalan lisan ya. Karena itu semuanya mencakup iman ya. Kalau hanya perbuatan tapi tidak dihadirkan dalam hati, nggak yakin gitu ya, nggak sampai ke dada ilmunya tadi ya, kayak dia sholat tapi bukan untuk Allah misalkan ya, iman kepada Allahnya masih bermasalah ya, tauhidnya berarti masih bermasalah. Berarti apa? Berarti dia mungkin menjalankan sholat tapi belum masuk ke dalam dada keimanannya tadi gitu ya, amalan perbuatan tadi ya. Kemudian dia berzakat gitu misalkan ya, tapi ingin diperlihatkan kepada manusia, itu dia melakukan amalan gitu ya, anggota badan, tapi tidak sampai kepada hatinya atau tadi iman. Makanya iman itu lebih tinggi ya, lebih tinggi konsekuensinya daripada Islam ya. Karena kalau Islam itu kemarin yang berkaitan dengan amalan fisik. Rukun Islam ada 5. Percaya kepada mengucapkan 2 kalimat syahadat, baru sampai ke lisan aja. Kemudian kedua, melaksanakan sholat 5 waktu, amalan perbuatan. Kemudian eh, berpuasa di bulan Ramadan, kemudian zakat dan haji, ya kan? Itu semuanya amalan-amalan anggota badan. Ketika dia tidak melakukan, tidak sampai ke hati gitu, melakukan tersebut, hal-hal tersebut ya, rukun Islam ini gitu ya, maka dia hanya sebatas Islam, belum sampai kepada orang beriman. Muslim tapi tidak mukmin. Nah ini ya, ada muslim, ada mukmin, ada muhsin gitu ya. Muhsin itu orang yang ihsan ya. Kalau muslim, dia hanya sampai pada batas mungkin tadi ya, belum ada yang sampai bahkan nggak melaksanakan rukun Islam sama sekali, ada yang nggak sholat ya, tapi dia mengatakan dia muslim ya, muslim KTP gitu ya, misalkan ini ya ya. Kemudian kalau mukmin, mukmin itu dari kata-kata orang-orang beriman, artinya mukmin, mukminin gitu ya, muslimin, mukminin, muhsinin. Mukmin, kalau mukmin itu orang-orang yang beriman. Ya, iman sudah sampai ke dadanya. Dia sholat karena Allah, dia berpuasa karena Allah, dia baca Quran karena Allah, dia melakukan apapun itu karena Allah gitu ya. Itu sudah masuk kepada ranah keimanan ya. Berarti dia sudah beriman ya. Kemudian kalau musinin kemarin ya, itu orang-orang yang berbuat baik ya, kalau secara umum ya, artinya itu orang-orang yang berbuat baik ya. Mereka sudah muslim, mereka sudah mukmin gitu ya, dan dia melakukan amal-amal yang lebih gitu ya, lebih daripada kebanyakan gitu ya. Maka ini istimewa ya. Nah, kita lihat di sini ya, ada definisi iman itu ya, disampaikan oleh ulama Ahlussunnah wal Jamaah ya, disampaikan ada 5 nun. 5 nun, kenapa disebut 5 nun? Definisinya Karena ada nun di belakangnya. Ya.
Setiap kalimat ada nun di belakangnya, ada 5 definisi iman. Yang pertama, al-yaqinu bil jinan. Ya, nan, berarti nun di belakangnya ya. Nun pertama, yaitu diyakini dalam hati. Al-yaqinu bil jinan. Nun yang pertama. Yang kedua, al-qaulu bil lisan. Lisan, berarti nun yang kedua. Ada nun di belakang kalimat ya. Jadi disebutkan 5 nun ya. Secara apa namanya garis besar disebut 5 nun. Al-qaulu bil lisan artinya apa? Diucapkan dengan lisan. Tadi diyakini dalam hati, yang pertama. Yang kedua diucapkan dengan lisan. Yang ketiga, al-amalu bil arkan. Dilakukan dengan perbuatan. Al-amalu bil arkan. Nun yang ketiga. Ada lagi yang keempat, yazidu bit ta'atir rahman. Iman bertambah karena taat kepada Ar-Rahman. Ar-Rahman itu siapa Allah ya. Allah yang Maha Penyayang. Yazidu, yazid itu bertambah. Ya, iman itu akan bertambah bit ta'atir rahman karena taat kepada Allah, kepada Ar-Rahman. Dan yang kelima ada yang kusu bil isyan. Isyan ya, isyan sok ya, bukan sin. Artinya iman berkurang karena kemaksiatan. Jadi iman itu akan turun drastis ketika kita melakukan maksiat. Ketika kita tidak melakukan ketaatan, maka dia otomatis turun. Jadi ada 5 konsekuensi definisi iman menurut ulama. Satu tadi diyakini dalam hati, yang kedua diucapkan dengan lisan, yang ketiga dilakukan dengan perbuatan, yang keempat bertambah dengan ketaatan, yang kelima turun atau berkurang karena kemaksiatan. Jadi ada 5 definisi iman itu sendiri, ya ya. Jadi udah paham ya, dia tidak hanya sebatas amalan dengan perbuatan, nggak disampaikan begitu, atau diucapkan dengan lisan, atau hanya diyakini dengan hati, nggak hanya itu, tapi seluruhnya. Dia udah melakukan seluruh konsekuensi ini gitu ya. Nah ini ya ya, makna atau definisi iman secara menyeluruh ya. Ada 5 tadi ya. Mungkin nanti bisa dilihat di modul ada ya. Nah kemudian kita lihat di sini ya. Kalau disebutkan ujian kalau dalam hidup itu ya, dikatakan ujian itu adalah tabiat iman. Ya. Orang yang beriman mesti diuji. Ya. Kalau nggak diuji berarti dia nggak beriman. Seperti itu ya. Jadi dia saling terkait. Orang beriman pasti diuji. Nah, masalahnya itu. Jadi kalau dikatakan ujian, ya ujian itu kan apa ya namanya? Tabiat iman tadi ya, disampaikan sifat ya. Sudah menyatu dengan iman itu sendiri, ujian tadi gitu ya. Maka orang yang diuji berarti dia beriman. Semakin dia besar ujiannya, semakin tinggi keimanan gitu ya Om ya. Besar ujiannya gitu. Seperti itu ya grafiknya. Semakin tinggi iman seseorang, maka ujiannya semakin berat. Ya. Makanya disampaikan dalam hadis itu gitu ya. Dikatakan manusia yang paling besar cobaannya adalah para nabi. Ya, kemudian siapa lagi? Kemudian orang-orang soleh setelah itu, ya, para sahabat, para tabiin, tabiut tabiin gitu ya. Ulama-ulama setelahnya itu lebih berat ujiannya tergantung pada keimanan tadi ya. Dari generasi ke generasi itu beda-beda ya, ya. Tergantung tingkat keimanan. Ya. Jadi semakin tinggi pohon gitu ya, dahsyat ya. Ujiannya itu semakin dahsyat, goncangannya itu semakin luar biasa. Karena apa tadi ya, nanti akan kita bahas ya. Disampaikan Allah menguji biar terlihat mana yang beriman, mana yang bukan gitu. Ibaratnya bukti gitu ya. Ini bukti kamu beriman mana gitu ya. Diuji dikit gitu ya, langsung marah dengan takdir misalnya ya. Atau emosi dan lain sebagainya. Itu menunjukkan di situ bukti keimanan kita gitu. Maka dengan ilmu itu bisa mengurangi. Masya Allah ya, dengan ilmu ini ternyata kita bisa menahan diri ya, bisa bersabar sedikit ya, walaupun itu prosesnya latihannya luar biasa gitu ya, dengan ilmu ya. Tapi kalau orang tidak berilmu dia nggak akan tahu
dia nggak ini ya, nggak ngerti ya apa bagaimana sikap harus seseorang mukmin ketika ditimpa musibah gitu ya, nggak paham itu gitu masalahnya gitu ya. Maka dengan ilmu seseorang bisa mengendalikan dirinya ketika ujian datang, karena tabiat iman itu ujian ya, dia akan saling terkait, beriman ujian ya, kemudian semakin tinggi ujian imannya semakin tinggi ujiannya ya. Nah, jadi ketika kita mulai membahas, mulai mengkaji Islam atau mulai hijrah misalkan ya kenapa kok ujianku semakin berat gitu? Ada pertanyaan itu ya. Kok aku ketika aku lebih rajin melakukan ketaatan gitu ya, lebih melakukan ibadah, amal solih gitu ya, kenapa ujianku semakin berat ya gitu ya? Emang seperti itu, tabiatnya seperti itu gitu. Jadi jangan heran ketika baru hijrah, Allah uji. Kamu benar-benar hijrah karena Allah atau karena apa? Kalau kita hijrah karena dunia, ya contoh seorang menikah karena dia mengikuti pasangannya beragama Muslim misalkan ya. Niatnya apa? Karena ingin menikahi pasangannya itu gitu ya. Kalau niatnya itu gitu ya, itu akan mudah apa hancur ya. Maksudnya dalam artian dia akan mudah berpaling, balik lagi ke belakang gitu, nggak kuat gitu ya dengan ujiannya gitu ya. Ya makanya orang-orang mu'alaf itu ya, orang-orang baru masuk Islam kan masih lemah ya, imannya itu masih lemah. Jadi maka harus dituntun ya. Kan ada ya yang apa namanya komunitas sendiri gitu ya, untuk saling menguatkan. Kalau tidak, maka ini akan berpaling ya, karena mereka masih lemah dalam artian niatnya belum karena Allah gitu ya. Dia maksud Islam itu seperti apa, iman itu seperti apa gitu ya. Bahkan orang muslim sendiri udah lahir sebagai muslim, tapi konsekuensi iman belum paham. Kenapa? Karena tidak mau menuntut ilmunya. Diajak ngaji, males gitu ya. Diajak mengkaji Islam, nggak mau. Konsekuensinya ketika dia diuji, nggak tahan gitu ya. Marah dengan takdir dan lain sebagainya. Ya, akhirnya tadi apa? Tadi ya, iman ya tadi ya, sesuai dengan ujiannya. Ujian sesuai dengan imannya. Seperti itu ya. Nah, sebab-sebab menguatkan iman kalau kita lihat ya, sebab-sebab yang bisa menguatkan iman yang pertama, menjauhkan diri dari maksiat, terutama dosa besar. Ini yang bahaya ya. Yang dosa besar ini yang masih belum clear. Orang belum tahu mana yang termasuk dosa besar, mana yang dosa kecil. Sama aja gitu ya. Kayak misalkan orang meninggalkan sholat. Mungkin orang menganggap meninggalkan sholat itu sesuatu yang eh, nggak apa biasa aja. Padahal itu dosa yang paling besar setelah melakukan kesyirikan ya. Syirik itu kan dosa pertama. Syirik adalah dosa yang paling pertama yang tidak ada ampunannya kecuali dia bertaubat ya sebelum mati. Syirik ya. Syirik ini nanti akan kita bahas di pembahasan berikutnya ya, di materi iman kepada Allah. Insya Allah ya. Jadi tahu mana yang dosa syirik, mana yang bukan gitu ya. Bisa membedakan gitu ya. Nah ini tadi ketika dia melakukan dosa besar itu drastis turun keimanan itu. Contoh dosa besar selain ini ya, jangan kita ini dulu ya, yang kecil-kecil aja itu termasuk dosa besar. Misalkan apa? Gibah. Gibah ini sesuatu yang adat ya, kayak seperti apa ya tradisi gitu. Jadi kalau nggak gibah itu nggak ini gitu ya, nggak seru gitu. Padahal gibah ini apa dosa besar yang akan menurunkan iman kita langsung gitu ya, drastis gitu ya, turun. Saat iman turun apa futur, terjadi apa futur. Kalau ketika futur yang terjadi apa malas beribadah, terus apa disekat dari taufik Allah, tersekat langsung sama Allah gitu ya, disekat dari taufik. Taufik itu apa kemampuan yang Allah berikan kepada kita atau bimbingan untuk melakukan ketaatan. Jadi ketika kita melakukan dosa besar tadi, otomatis tersekat ya, terhalang dari ketaatan. Itu masalahnya. Ya, mungkin umahat bisa menyelesaikan sendiri ya. Pernah mengalami sendiri, coba ya. Ketika ada orang terus kita gibah gitu ya, gibahin,
Gibah itu suatu kezoliman soalnya ya, menzolimi saudara sendiri. Mengatakan yang buruk tentang sesuatu, tentang orang tersebut gitu ya. Kemudian orang tersebut kalau dia mendengar dia nggak ridho gitu ya. Itu artinya ya. Bukan berarti kan emang nyata kan ada ya. Kan itu emang kenyataan. Emang kenyataan itu yang disebut gibah. Kalau yang nggak nyata berarti dia uh, dusta atau disebut kalau bahasa kita fitnah ya. Padahal sebenarnya fitnah itu kan dalam bahasa Al-Qur'an artinya bukan berkata dusta ya. Fitnah itu bisa apa artinya uh, apa fitnah itu ujian ya atau keburukan ya. Maknanya banyak ya sebenarnya. Cuman kalau di Indonesia itu fitnah itu disebut yang mengatakan sesuatu yang tidak benar ya. Difitnah gitu ya. Fitnah itu sebenarnya dalam bahasa Arab itu kan banyak kata-kata fitnah itu adalah ujian ya. Ujian terus cobaan, keburukan gitu ya. Nah, nah kalau yang sesuatu yang nyata itu justru itu gibah. Yang tidak nyata, yang bukan sebenarnya itu dusta ya. Menyampaikan dusta atas saudara sendiri. Sampai dikatakan dalam ayat ya, surat Al-Hujurat ya kalau nggak salah itu coba dicek nanti ya. Orang yang menggibahi saudaranya seperti memakan bangkai saudara itu sendiri. Dimakan bangkainya. Mau nggak kita makan bangkai saudara sendiri gitu ya? Pasti nggak akan mau. Karena apa? Karena konsekuensinya berat nanti di alam kubur sampai di akhirat ya. Udah kita bahas ya. Konsekuensinya berat sekali ketika orang melakukan dosa besar itu ya. Azab sedikit aja gitu nggak akan kuat gitu ya. Ya, bagaimana dahsyatnya kita ya apa namanya menerima konsekuensi perbuatan kita sendiri kelak ya ya. Maka itu termasuk dosa besar. Kemudian banyak dosa-dosa besar lagi ada di dalam kitab Al-Kabair atau 70 dosa besar ya. Kayak karya Imam Az-Zahabi rahimahullah. Itu disampaikan di situ yang pertama itu syirik ya. Kemudian banyak lagi sampai 70 ya. Dosa-dosa besar yang ternyata kita nggak paham. Durhaka pada orang tua, kemudian riba, kemudian mentato badannya sendiri, mencukur alis ya. Nah, itu dosa-dosa besar kayak misalkan terus operasi plastik ya dan lain sebagainya. Itu termasuk dosa-dosa besar ya yang akan bisa menyekat kita dari taufik. Bimbingan Allah itu Allah nggak mau bimbing. Serahlah gitu ibaratnya ya. Orang yang nggak mau patuh sama robnya ya. Masalahnya kita di sini konsekuensi kita ada aturan. Allah menciptakan bumi ini seperangkat dengan aturan ya. Pasti seseorang ketika di rumahnya orang ada tamu nggak ikut aturan gitu ya rumah tersebut pasti yang punya rumah nggak ridho gitu ya nggak ridho dengan orang tersebut sama halnya ketika Allah menciptakan dunia ini ya seperangkat dengan aturan satu paket gitu ya yaitu disebutkan dalam wahyu ya dosa besar tadi ya menjauhkan diri dari maksiat. Kalau misalkan kita hari ini masih terhalang dari kebaikan, masih terhalang dari ketaatan, coba dicek ya, dicek di list perbuatan dosa besar kita apa gitu ya. Apakah memang udah gibah hari ini gitu ya atau menamimah adu domba ya. Ke suaminya bilang gini, ke orang tuanya bilang gini, ke mertuanya bilang beda lagi gitu ya. Dahsyat banget gitu ya. Ini sesuatu yang akan akhlak ya, masuk ke akhlak juga, masuk ke keimanan juga ya. Ini makanya ya akhlak itu saling berkaitan juga dengan keimanan ya. Kalau akhlak juga ya itu akan pengaruh gitu ya. Maka itu akan bisa menyekat diri kita dari ketaatan. Kok aku susah ya melakukan ini gitu ya, sholat ya. Sholat kok malas gitu ya, puasa juga malas gitu ya. Kewajiban ya, dia sudah pada tahap malas melakukan kewajiban. Ya, bukan sunnah lagi nih mah ya, tapi sudah pada tahap tidak mau melakukan kewajiban. Ya, itu dosa besar ya, ya. Yang kedua, sengaja menyiapkan waktu untuk menuntut ilmu ya. Ini ya tadi ya, menjauhkan diri dari maksiat tadi ya, supaya kita kuat imannya. Yang kedua, sengaja menyiapkan waktu untuk menuntut ilmu, bukan waktu sisa. Jadi menuntut ilmu itu sebagian ulama ya kalau bisa dalam sehari itu kita membaca gitu ya.
atau mendengarkan ceramah atau kita menulis dan sebagainya ya, menuntut ilmu gitu ya. Sekarang kan mengakses ilmu itu sangat mudah ya. Nah, mengakses ilmu sangat mudah, tapi mengamalkannya sulit. Ya, penyakit orang sekarang ya, dia mudah mengakses ilmu, maka ada juga yang mengatakan istidraj, istidraj juga namanya Jadi rajin menuntut ilmu ya, kemana-mana menuntut ilmu, tapi diamalkan enggak gitu ya. Sampai dikatakan istidraj, istidraj apa? Dimudahkan menuntut ilmu, mengamalkannya sulit. Ya, jangan sampai kita masuk kepada istidraj ini ya, Mas, yang dimaksud ini gitu ya. Istidraj dalam artian dimudahkan dalam menuntut ilmu, banyak fasilitas untuk menuntut ilmu, tapi satupun ilmu tuh nggak masuk gitu ya, nggak diamalkan gitu ya. Naudzubillah summa naudzubillah. Saya pribadi sebagai orang yang menyampaikan gitu ya Om ya, memang konsekuensinya lebih berat, tapi kita belajar ya, kita saling mengingatkan gitu Om ya. Kita belajar untuk melakukan ketaatan gitu ya, belajar dan berdoa pasti ya. Berdoa agar Allah yang bimbing kita gitu ya. Sampai kemarin anak saya yang SMA gitu ya, komen gitu ya, Umi nggak takut emang, Umi emang nggak takut nih gitu ya, berdakwah gitu ya. Sampai seperti itu ya konsekuensi dakwah itu ya, menyampaikan ya, memberikan nasihat kepada orang lain gitu ya. Sampai berat gitu ya. Karena apa? Besar kebencian Allah bagi orang yang mengatakan tapi tidak mengamalkan. Sama halnya kalau ketika guru juga ya, dia bisa ngomong ke muridnya tapi dia nggak mengamalkan, berat ya di sisi Allah gitu ya. Maka saya bilang apa? Kalau orang semuanya berpikir kayak gini, siapa yang akan saling berbagi teh, berbagi ilmu, menyampaikan nasihat gitu ya. Kalau orang berpikir seperti ini, tapi kita tetap minta pertolongan Allah gitu ya. Memohon kepada Allah untuk bisa mengamalkan ilmu tersebut. Makanya kemarin doa ya ya. Kita sudah tahu ilmunya, minta doanya tadi ya, supaya dibimbing ya Allah, tolong bimbing aku ya Allah. Jangan sampai masuk kepada orang-orang yang berkata tapi tidak mengamalkan. Sudah berilmu tapi tidak mengamalkan gitu ya. Ini konsekuensi iman lagi gitu ya. Jadi jangan sampai istidroj dalam artian istidroj ilmu. Ilmu lah ya, hilang ilmunya. Nauzubillah, summa nauzubillah. Kita berlindung dari itu ya, ya. Dan ini berat emang ya konsekuensi beriman tadi gitu ya. Tadi ya, sengaja menyiapkan waktu untuk menuntut ilmu. Mencari dimanapun, di kapanpun ya, dan di tempat manapun yang mungkin kita yakin ya, yang disampaikan itu benar gitu ya. Kemudian yang ketiga, bersegera menjalankan ketaatan, tidak menunda-nunda ya. Makanya ini penyakit juga. Penyakit orang yang beriman salah satunya menunda-nunda amalan. Besok aja lah gitu ya. Makanya kalau orang yang saya sampaikan itu ya, orang yang pikirannya mati, ingat mati terus gitu ya, maka dia nggak akan mau menunda-nunda. Punya uang hari ini kasih semua ya segitu gitu ya. Jadi nggak akan menunda, besok aja lah gitu ya. Karena apa? Kan bentar lagi aku mau mati gitu ya. Makanya pembahasan kematian itu luar biasa ya. Efeknya gitu ya Om ya. Kalau kita benar-benar memahami ya, benar-benar memahami ilmu itu gitu ya. Kalau kita ingat mati terus gitu ya ya, langsung gitu ya, langsung sedekah hari ini. Nggak usah mikir-mikir nanti gimana gitu ya. Nanti kan untuk ini, nggak usah gitu ya. Kalau orang yang benar-benar tujuannya akhirat, ya nggak akan berkurang ya masalahnya ya, nggak akan berkurang harta itu gitu ya. Itu untuk kalau salah satu ya contohnya sedekah misalnya atau amal-amal solih yang lain ya. Kita tahu juga orang mati itu ingin kembali ke dunia untuk apa masalahnya gitu ya. Itu aja yang kita ini pegang itu yang kita pegang. Mereka pengen hidup lagi itu untuk apa? Untuk sholat sunnah, menjalankan sholat sunnah atau sholat wajib ya, pasti sholat wajib gitu ya. Kemudian sedekah itu ya. Kemudian apalagi mereka pengen balik lagi pengen uh, melaksanakan amal solih yang lain secara umum ya. Berarti apa ya, amal solih mereka itu aja yang kita pegang gitu ya. Mereka balik lagi, pengen balik lagi itu untuk apa? Orang mati yang ingin hidup lagi untuk apa? Ya udah kita lakukan yang mereka inginkan tadi gitu ya.
Kalau saya seperti itu ya. Misalkan sholat sunnah, mereka pengen balik ke dunia sholat sunnah, ya udah kita perbanyak sholat sunnah. Kalau misalkan nggak bisa sholat sunnah banyak, perbanyak di sedekah. Nggak bisa perbanyak di sedekah, misalkan nggak ada uang misalkan ya, karena sesuai kemampuan ya ya. Amal soleh yang lain, puasa, puasa misalkan ya. Karena Allah memberikan memudahkan seorang beramal seperti Allah memberikan rezeki. Ada yang dimudahkan dalam bersedekah, ada yang dimudahkan dalam sholat aja, ada yang dimudahkan dalam menuntut ilmu aja dan mengajarkan, ada yang dimudahkan dalam Al-Quran, ya. Tapi nggak dimudahkan di yang lain gitu ya. Maka yang kita minta kalau bisa ya, kalau mampu gitu ya, seluruhnya kita dimampukan oleh Allah. Sebagaimana Abu Bakar As-Siddiq ya, yang Allah mampukan dari setiap amalan yang dikerjakan oleh Rasulullah. Meskipun kita nggak akan setingkat itu ya ya, tapi setidaknya sedikit-sedikit kita ambil dari ibadah ini, kita dapat ibadah ini semuanya gitu ya. Seperti itu ya. Dan kuncinya lagi doa. Doa dan menguatkan keimanan ya. Ya. Kemudian tadi yang ketiga, bersegera menjalankan ketaatan tadi ya. Jangan ditunda-tunda. Kuncinya ada di ingat kematian. Ya. Ingat kematian, orang yang cerdas, orang yang selalu mengingat mati. Ya, apalagi dia sudah pernah orang terdekat, orang yang dicintainya udah duluan mati, itu emang lebih ngefek, lebih dahsyat ya. Tapi mungkin ada lagi yang orang yang belum merasakan tapi dia ini gitu ya, dahsyat dalam ilmu ini, misalkan dalam mengingat kematian ya, karena nggak mudah mengingat mati itu ternyata nggak mudah ya. Eh, di Allah mudahkan kepada orang yang dia kehendaki, karena nggak mudah gitu ya, orang-orang yang bisa mengingat mati setiap saat itu nggak mudah. Berarti kita yang harus menghadirkan hati ya. Berarti balik lagi ke pembahasan keimanan gitu ya. Yang keempat, menyadari bahwa musuhnya seton bercokol di aliran darah, sehingga butuh dengan perlindungan Allah dari tipu daya mereka. Ya, terkadang ada orang yang punya ilmu, punya keinginan, tapi kok sulit gitu ya. Kok bisa nggak melakukan dosa besar juga nggak gitu ya. Ternyata apa Ada beberapa teman saya gitu ya, ada ya, dia terkena apa namanya ya, pernah digoda lah ya, kesurupan gitu ya. Karena apa? Bukan karena dia nggak melakukan ketaatan justru. Justru dia Masya Allah gitu ya dari sisi ibadahnya. Ternyata apa? Ada orang yang mengirimkan apa ya kalau bahasanya bukan sih lebih ke sihir kali ya kalau secara umum ya. Ya karena keluarganya itu mungkin dari turun temurun gitu ya. Dan ini dia berat ya. Sampai apa akhirnya? Dia nggak meninggalkan zikir walau sebentar gitu ya. Maksudnya zikir terus gitu Karena apa? Bentengnya seseorang itu ketika dia lupa dari mengingat Allah, maka setan itu semakin besar. Ya. Kemudian semakin dia mengingat Allah, setan itu semakin mengecil. Meskipun setan itu nggak akan keluar gitu ya. Maksudnya itu setiap dari darah ya, aliran darah anak Adam itu ada di surat An-Nas ya. Kita lihat tafsirnya itu ada setan yang bercokol. Ketika seorang tidak mengingat Allah, maka setan itu membesar. Ketika orang berzikir gitu ya, zikir apa aja, zikir pagi petang, jangan lupa gitu ya. Itu selalu ditekankan ya. Zikir pagi petang jangan lupa. Kemudian meskipun nanti ya telat bacanya, tetap baca gitu. Ya karena itu benteng kita masalahnya gitu ya. Dalam menjaga keimanan kita pertama. Kemudian zikir-zikir yang lain, zikir-zikir yang penuh keutamaannya, yang banyak keutamaannya gitu ya, kayak la ilaha illallah wa la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir 100 kali. Itu sampai dikatakan tidak akan digoda oleh setan orang yang baca itu gitu ya. Maka kita butuh itu pertolongan Allah gitu ya. Karena apa? Setan itu nggak mau ketika seorang hamba itu taat. Maka dia coba untuk menjatuhkan seseorang yang beriman gitu ya. Udah baik-baik, tiba-tiba jatuh keimanannya gara-gara melakukan maksiat atau dosa besar. Meskipun manusia tempatnya dosa, tapi kita sebagai hamba yang lemah memohon kepada Allah setiap saat dengan tadi ya, senjata kita doa dan zikir tadi ya. Nah, zikir ini sangat melindungi seseorang dari tipu daya syaitan.
Ya, tiba-tiba marah aja ke suaminya. Suaminya nggak ngapa-ngapain gitu ya. Tiba-tiba udah ini aja gitu ya, dalam benaknya, "Wih, dia ngapain di luar ya? Dia bikin cerita sendiri gitu setan itu gitu ya. Akhirnya kita ikutin gitu ya. Itu kan tipu daya setan yang luar biasa. Udah pengen menjalankan ketaatan, bisa dijatuhkan lagi oleh tipu daya setan. Karena itu selalu ada masalahnya gitu ya. Kita itu selalu ada jin korin ya, yang mendampingi kita itu setiap saat ada jin jin korin yang selalu mendampingi kita, yang ingin apa apa namanya menyuruh kita melakukan keburukan ya, membisikkan sesuatu yang buruk. Maka senjatanya tadi zikrullah. Ketika zikir mereka akan kecil gitu ya. Ketika kita takut, bahkan ada yang takut ya dengan syaitan, dia akan semakin membesar dan menguasai orang tersebut. Makanya jangan pernah takut dengan syaitan ya. Kayak misalkan ruqyah gitu ya, ngelihat orang ruqyah takut gitu ya. Nah, ini berarti kan ketakutannya ini akan kembali ke dia masalahnya. Berarti bentengnya apa? Ini zikir ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim atau zikir-zikir yang lainnya. Karena kita nggak bisa membunuh setan itu ya. Kalau kata anak saya bunuh aja Umi gitu ya. Setannya dibunuh aja biar ini gitu ya. Jin korinnya nggak usah ikutin kita lagi gitu ya. Ya nggak bisa masalahnya. Ketika kita mati baru ya. Maka kita hanya bisa berlindung kepada Allah. Apa yang Allah suruh tadi kayak zikir la ilaha illallah wa la syarikalah 100 kali. Yaitu insya Allah ya ya. Ketika kita baca itu, insya Allah kita akan terjaga dari bisikan-bisikan setan ya, keburukan-keburukan setan pada hari itu. Kemudian yang kelima, bergaul dengan orang-orang solih. Cari teman yang solih. Kalau yang mengantarkan kita kepada keburukan, nggak usah Kalau orangnya toksik, misalkan ya, toksik itu apa? Kalau ketemu sama dia gitu ya, bawaannya gosip lah, gibah lah gitu ya. Jaga jarak aja ya dengan teman-teman yang seperti ini. Karena suatu saat tentu dia akan menggibahin kita ke yang lain. Ya, tipe orang seperti ini dia akan mudah menggibahi ke manapun. Maka kita carilah teman-teman orang yang soli. Kalaupun itu ternyata diri kita, na'udzubillah summa na'udzubillah, kita berlindung gitu ya. Maka kita berlindung kepada Allah. Ya Allah, aku berlindung dari keburukan hati gitu ya. Berlindung dari keburukan amal. Itu ada ya ya doanya ya. Selalu berlindung ya dari perbuatan buruk kita. Itu semuanya dalam zikir pagi petang ada ya. Kemudian yang keenam, menjadikan kepentingan Allah dan Rasul di atas segala-galanya. Jadi Allah dulu dan Rasul dulu ya. Apa Allah dulu ya, sampai kalau pernah saya sampaikan juga di sini gitu ya. Kalau saya lihat anak saya udah azan gitu ya, masih nonton, saya bilang lebih penting itu ya TV ya daripada Allah. Dia langsung matiin, takut gitu ya. Nah, jadi ketika kita mendahulukan Allah gitu ya, maka Allah pun akan mendahulukan kita. Ketika kita mengutamakan Allah daripada kepentingan dunia kita, maka Allah yang akan mengutamakan kita dibanding yang lain. Di Allah dahulukan gitu, Ketika Allah yang kita dulukan, ya, dahulukan gitu ya, dibandingkan yang lain. Nah, ini ya, menjadikan kepentingan Allah lebih penting di atas segala-galanya, maka dengan ini kita akan bertambah keimanan, ya. Kemudian ada sebab-sebab yang melemahkan iman. Yang pertama dosa besar dan maksiat tentu ya. Kemudian kurang ilmu. Ya, kurang ilmu, malas cari ilmu. Bahkan dikasih ilmu, dikirim video atau apa, nggak mau. Nggak mau sama sekali gitu ya. Nah, ini berarti ada di pertanyaan dalam diri kita. Apa sebenarnya yang kita cari gitu ya. Sampai nuntut ilmu pun nggak mau gitu ya. Padahal yang bekal kita untuk akhirat itu ilmu gitu ya. Kunci kita apa jalan pintas masuk surga itu ilmu. Ya, pembahasannya di materi menuntut ilmu ya, di situ disebutkan jalan pintas menuju surga ilmu gitu ya. Dengan ilmu kita bisa beramal yang benar. Ya. Jadi jangan disebut juga teori gitu ya. Emang dari teori dulu untuk beramal. Karena amalan itu bisa diaplikasikan dari teori dulu. Teori yang kita baca-baca, kita dengarkan. Ya berawal dari itu kan ya, akhirnya kita bisa mengaplikasikan latihan-latihan, contoh sabar ya.
Latihan, latihan, latihan gitu ya. Ya, kemudian kelalaian atau menunda-nunda kebaikan tadi ya, karena apa? Bisa melemahkan iman. Kemudian mengikuti tipu daya syaitan, timbul rasa was-was. Ini ada orang yang suka was-was, hati-hati ya ya. Terus gampang sedih, gampang stres, malas, itu apa tanda-tanda tipu daya syaitan. Iya. Dan tidak segera berlindung darinya. Makanya berlindung sama Allah gitu, Saya pernah dulu ya. Suami saya kan bisa meruqyah. Suatu saat gitu ya, ada sesuatu yang luar biasa lah ya, nggak bisa saya ceritakan gitu ya. Karena memang tipu daya setan itu sangat luar biasa ya. Suami saya kan emang masya Allah gitu ya, dan beliau sekarang udah nggak ada ya, rahimahullah. Dan saya berani katakan hari ini karena beliau sudah nggak ada masalahnya, udah finish ya. Dan kita lihat akhir hidupnya masya Allah gitu ya. Dan beliau ketika itu gitu ya, eh, apa namanya diuji lah ya, diuji bahkan sampai kepada tahap inilah ya, luar biasa lah ya dalam rumah tangga kami gitu ya. Maka waktu itu apa ya doa saya waktu itu saya kuatkan iman saya gitu ya. Kalau bukan karenamu ya Allah gitu ya, saya berlindung dari segala keburukan ya Allah yang di apa ditujukan kepada kami gitu ya, kayak misalkan syaiton ya. Syaiton itu kan luar biasa ya, tipu dayanya gitu ya. Maka saya sampai doa begini, ya Allah hancurkan hancurkan musuh-musuhmu ya Allah gitu ya, yang ingin menghancurkan kehidupan kami ya Allah. Sampai saya seperti itu. Karena apa? Perlindungan, memohon perlindungan. Dan waktu itu gitu ya, saya kencengin di amalan hati. Apa itu tauhid itu benar-benar dikuatkan, keimanan itu benar-benar dikuatkan, ikhlas itu benar-benar dikuatkan. Apa yang kita lakukan tuh lillahi ta'ala, itu Allah akan kuatkan kita, Pada waktu itu pasti Allah akan bantu gitu ya. Itu pada saat itu gitu ya, Allah mudahkan semuanya gitu ya. Mudah semuanya, maksudnya tuh benar-benar hilang gitu ya. Masalah itu benar-benar hilang gitu, hilang gitu, hilang sendiri. Karena apa tadi? Dikencengin di tauhid kita, dikencengin, iman kita dikencengin gitu ya. Ikhlas. Ya, karena apa, Yang tidak bisa disentuh oleh syaitan di dunia ini siapa? Mukhlisin. Mukhlisin orang-orang yang ikhlas, nggak bisa disentuh oleh syaitan. Yakin. Hari ini misalkan ya, kita beramal apa nih di rumah, capek gitu ya, melakukan apa semuanya udah capek gitu ya. Kalau kita ikhlas, nggak akan sedih, nggak akan marah-marah, nggak akan ini gitu ya. Orang dari awal udah karena Allah gitu ya. Atau mencintai seorang gitu ya, pasangan kita mencintai mereka karena Allah gitu ya, semata-mata karena Allah. Jadi emang kalau susah ya, kalau ada orang yang sulit ikhlas, dilisankan aja dulu, dilisankan, ya Allah, yang aku lakukan ini karenamu ya Allah, mencari wajahmu ya Allah, itu insya Allah ya akan lebih mudah, karena sifat lisan itu kan didengar oleh telinga. Ketika telinga mendengar, itu akan otak ya akan berfungsi untuk memerintahkan seluruh tubuh kita untuk ikhlas. Ya tadi ya kuncinya, orang yang ikhlas tidak akan bisa disentuh oleh syaitan. Maka suami saya itu kan ini dulu ya, rahimahullah itu orang suka ya nyuruh beliau untuk meruqyah lah inilah gitu ya. Pada waktu itu saya ikhlas ya Allah, niat suamiku untuk menolong orang lain, membantu orang lain, maka bantu kami ya Allah gitu ya. Karena kan tipu daya setan lagi tadi ya. Tipu daya setan apa tadi? Membuat was-was. Tiba-tiba was-was gitu ya. Jantungnya berdebar was-was, terus kemudian sedih yang nggak jelas gitu ya, ya. Itu dipertanyakan berarti ya. Terus stres, stres yang nggak tahu dari mana stres itu datangnya gitu ya. Itu berarti kan tipu daya setan. Berarti di sini dikencengin dari sisi keimanannya dan tauhidnya sama ikhlas tadi ya. Kemudian berteman dengan teman yang buruk, ini udah ya, udah langsung nih ya, lemah, akan melemahkan iman kita sendiri atau futur pasti. Ya karena teman yang buruk, nggak apa-apa mengajak kita pada yang jalan yang Allah tidak suka. Pasti ngefek ke diri kita. Karena teman itu cermin kita, Kita akan ngaruh ya, sangat berpengaruh dengan apa yang kita lakukan sehari-hari. Ya. Jadi memang harus kuat ya untuk mengkat orang-orang yang benar-benar
nggak baik untuk akhirat kita. Bukan, kan ada ya, nggak boleh milih-milih teman. Justru Rasulullah sendiri memerintahkan kita milih teman. Justru Rasulullah sendiri yang yang menyuruh kita untuk memilih teman. Jangan apa ketika berteman dengan tukang besi, kamu dapat baunya gitu ya. Teman sama tukang parfum, kamu dapat wanginya gitu ya. Emang dipilih teman itu dengan emang dipilih. Cuman kalau bergaul ya dengan siapa aja secara umum gitu ya. Tapi kalau jadikan teman dekat, pilihlah orang yang lebih solih daripada kita. Atau setidaknya sama lah ya gitu ya. Orang yang solih gitu ya, ya. Kemudian mendahulukan kepentingan dunia, ini akan melemahkan iman. Coba aja, sibuk aja sehari jangan pegang Quran. Seharian coba sibuk melakukan apa ya, contohnya ya. Kerjaan rumah aja dulu lah ya, meskipun itu sebuah kewajiban juga gitu ya. Kita sibuk dengan kerjaan rumah, tanpa kita ini, baca Quran, itu langsung drop ya. Imannya langsung drop. Ya itu ya. Nah, kemudian kalau kita lihat, iman itu harus murni, tidak boleh bercampur dengan apapun, atau 100%. Karena iman dan akidah adalah istilah yang menunjukkan keyakinan. Kalau keyakinan kita tidak 100%, maka itu akan mudah lemah. Dalam kitab Fathul Bari, ya, Fathul Bari itu iman terdapat 69 cabang kemarin ya, yang udah saya sampaikan. Cabang tertinggi adalah kalimat la ilaha illallah, tauhid. Cabang terendah adalah membuang gangguan di jalanan, ya. Cabang yang di tengah adalah malu. Kenapa disebut malu di tengah? Cabang iman yang di tengah, karena malu adalah bagian dari iman yang mendatangkan sebab melakukan cabang-cabang iman yang lainnya. Malu kepada Allah, malu kepada otomatis malu juga pada manusia ya. Yang pertama malu kepada Allah yang penting ya. Malu kepada Allah, malu kepada yang lainnya. Ya, maka ini akhlak mulia. Ya, akhlak Islam yang mendorong seorang melakukan ketaatan dan menghindari maksiat. Kata malu, malu itu cabang di tengah. Ya, maka disebutkan dia adalah cabang iman yang di tengah. Karena apa? Untuk mendatangkan kita bisa melakukan cabang-cabang yang lainnya. Kemudian konsekuensi iman apa tadi? Mengikuti perintah Allah dan menjauhi larangannya, yaitu dengan cara ittiba kepada Rasulullah. Mengikuti seluruh apa yang dibawa oleh Rasulullah. Jadi apa yang beliau bawa, kita ikutin. Tanpa sesuai dengan selera kita. Kalau yang keuntungan, bagiku ini ada untungnya, kerjakan. Kalau rugi nggak usah gitu ya. Contoh, aku mau minjem uang ke bank gitu ya. Biarin dari ribawi nggak apa-apa gitu ya. Yang penting ku dapat uang gitu ya. Ribawinya apa? Dilarang sama Allah masalahnya gitu ya. Enaknya iya buat diri kita, tapi kita ketika itu menurut kita rugi, ya makanya kita nggak mau mengamalkan. Berarti kita dikatakan belum sepenuhnya beriman, belum beriman disampaikan ya. Melakukan riba misalkan ya. Padahal Allah udah jelas-jelas larang. Masalahnya riba itu konsekuensinya akan ditanggung sendiri, bukan hanya di akhirat, di alam kubur gitu ya. Kemudian di dunia hancur lebur gitu ya. Pasti gitu karena kezoliman. Bentuk kezoliman itu langsung diliatin di dunia. Saya bukan nakut-nakutin. Bukan nakut-nakutin, masalahnya ini beneran gitu ya. Emang kejadiannya sering gitu ya. Bukan nakut-nakutin Zaita nakut-nakutin gitu ya. Emang setiap orang yang melakukan riba otomatis diperlihatkan langsung gitu ya. Ya, karena dia mengaku muslim, dia mengaku beriman. Kecuali kalau orang kafir terserah aja kata Allah ya. Mau dia ribawi, mau ngapain gitu ya, mau syirik gitu nggak peduli kata Allah kan. Masalahnya orang-orang beriman. Makanya konsekuensinya besar juga bagi dia gitu karena dia mengaku beriman. Ya. Nih, kemudian syirik juga datang ke dukun gitu ya. Dia menduakan Allah, berarti dia percaya dengan dukun ya. Sementara dukun itu dalam surat An-Najm dia mencuri dengar di langit, mencuri dengar apa? Mencuri dengar para malaikat ya. Takdir misalkan dia mencuri dengar, kemudian dia sampaikanlah ke manusia yang lain. Mencuri dengar juga nggak utuh itu gitu ya, sampai dilempar kan sama bintang-bintang api ya, apa namanya meteor apa? Bintang berapi ya.
dilempar gitu. Dilempar tuh ketika mereka mencuri dengar di langit, ya seperti itu. Maka kita percaya dengan yang kayak gitu, padahal itu tidak utuh. Ya mereka tidak utuh mendengarkan itu, maka dibuatlah ditambah-tambahkanlah gitu ya. Ke dukun ya. Maka dukun yang dia bersekutu dengan jin, kemudian kita percaya dengan itu, masuk ke dalam syirik ya. Dosa syirik. Seperti itu ya ya. Dahsyat konsekuensi ketika kita beriman itu ya ya. Tahu mana yang harus kita tinggalkan gitu ya Kemudian bukti iman kita ada di surah Al-Ankabut ayat 2 sampai 3. Zaita ini banget ya kajiannya gitu ya. Pedas. Ya emang harus disampaikan ya ya. Ini karena apa namanya kita saling menasihati dalam kebaikan ya, melarang dalam keburukan. Nah, ini dalam surat Al-Ankabut disebutkan di sini disampaikan Allah gitu ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Walaqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna Allah fala ya'lamanna Allahu alladhi sadaqu wa la ya'lamanna al-kadzibin. Apa disebutkan di sini, Apakah manusia itu menduga, mengira bahwa mereka dibiarkan mengatakan kami beriman, sedang mereka tidak diuji lagi. Dan sesungguhnya kami telah menguji orang-orang sebelum mereka. Maka sesungguhnya Allah mengetahui orang-orang yang benar dan sesungguhnya Allah mengetahui orang-orang yang dusta. Disebutkan di sini tafsirnya. Jadi apakah manusia itu mengira bahwa mereka dibiarkan saja mengatakan iman? Ya, makna ayat ini adalah Allah tidak akan membiarkan manusia itu tanpa diuji. Ya, kita hidup di dunia diuji dan diuji. Kalau enggak dari pasangan, dari orang tua. Kalau enggak dari orang tua, dari anak. Kalau enggak dari anak, dari tetangga. Kalau enggak dari yang mana aja, dari ekonomi. Kalau enggak dari ekonomi, dari siapapun gitu ya ya. Itu bisa menjadi ujian karena itu adalah tabiat iman. Mereka tidak akan dibiarkan mengatakan kami telah beriman tanpa mendapatkan ujian. Maka kami telah beriman sedang mereka tidak diuji lagi, yakni sedang mereka tidak diberi cobaan dalam harta dan diri mereka. Kenyataannya tidak seperti yang mereka sangka. Mereka harus diuji dengan perintah berjihad, kemiskinan, mara bahaya, musibah ya, dan lain sebagainya. Agar jelas siapa yang jujur dalam keimanan dan siapa yang munafik dan siapa yang benar dan siapa yang bohong. Dalam artian apa di sini? Allah bukan Allah nggak tahu, bukan. Bukan berarti supaya Allah lebih tahu. Bukan berarti Allah di situ nggak tahu, bukan. Tapi membuktikan, ya, bukti atau terlihat, ya, terlihatlah siapa yang orang-orang yang beriman, siapa yang tidak beriman gitu. Bukan Allah nggak tahu di sini ya maknanya bukan, tapi terlihat siapa yang dia bersabar, siapa yang enggak. Ya maka ketika musibah datang, apapun itu gitu ya, atau keburukan menimpa diri kita, yang kita ingat apa tadi? Senjata ini. Kita kembali ke ilmu kita. Saatnya apa, Saatnya mengamalkan ilmu. Ya, saatnya kita mengamalkan ilmu. Coba seperti itu nanti ya. Ketika ada musibah, ada ujian, sampaikan dalam diri kita, ini saatnya aku mengamalkan ilmuku gitu ya. Saatnya aku mengamalkan ilmuku. Dalam artian ya udah, saatnya bersabar, saatnya melakukan yang kita tahu ya, yang Allah perintahkan. Ya, disuruh untuk bersabar, nggak boleh berkata-kata marah, tahan gitu ya. Kalau nggak bisa ridho kan, kalau ridho itu senang ya. Ada yang orang yang senang dengan musibah ada. Tapi kalau ada orang yang menahan diri ya, menahan itu dalam artian menahan supaya tidak marah itu sabar. Jadi ridho itu di atas sabar ya ya. Kalau sabar dia masih nahan, tuh ya Allah gitu ya. Masih nangis, berurai air mata nangis, tapi mulut tidak mencela. Mulutnya yang ditahan gitu ya. Agar tidak berkata-kata yang menunjukkan kalau dia itu marah dengan takdir. Jadi intinya itu ya ya. Kalau nangis silahkan nangis, nggak ada. Bukan berarti orang yang nangis ini ya orang nggak sabar, nggak. Tapi yang sabar itu dia bisa menahan diri. Nah kemudian ingin dicintai Allah,
Mengatakan beriman berarti siap untuk diuji. Ujian itu berat, ya. Ada yang berat, ada yang sedang, bahkan ada yang ringan tapi terasa berat. Ada yang berat tapi terasa ringan. Ini tergantung tingkat keimanan seseorang. Ya. Maka di sini dikatakan uh, orang yang beriman karakternya tidak khawatir dengan rezeki. Coba ya ya. Tidak khawatir dengan rezeki, berarti kita udah beriman. Tidak berbuat karena manusia, ya. Berbuat itu karena Allah aja. Tadi dilisankan aja kalau sulit ya. Kemudian tidak berharap kepada manusia, hanya berharap kepada Allah. Ya jangan sampai kita berharap dari gajian, belum gajian nih gitu ya. Atau ini gitu ya. Menganggap pekerjaan kita tuh ini loh, tempat apa ya namanya? Kita berharap ke itu gitu ya. Berharapnya kepada gajian. Maksudnya kita tetap berharap kepada Allah. Itu hanya wasilah dari Allah ya untuk memberikan rezeki tadi gitu ya. Maka ini karakter orang beriman, kemudian ridho dengan ujian, kemudian berbuat bukan untuk pujian, dia berbuat bukan untuk pujian manusia, ya, pengakuan apa pengakuan dari manusia, kemudian menjaga lisan, ini adalah karakter orang beriman. Kalau dia tidak melakukan ini, berarti dipertanyakan dengan keimanannya. Ya, masih khawatir dengan rezeki. Aku besok gimana ya gitu ya. Berarti khawatir dengan rezeki. Ya, kalau seseorang khawatir dengan rezeki, berarti dia khawatir, dia meragukan Allah ya sebagai pemberi rezeki. Itu kata-kata yang ini ya, motivasi sendiri ya. Ketika kita ragu dengan Allah memberikan rezeki kepada kita, berarti kita meragukan Allah sebagai pemberi rezeki, meragukan kekayaan Allah gitu ya. Maka apa di sini? Dengan berdoa, contohnya ikhtiar pasti gitu ya. Kemudian tidak berbuat karena manusia tadi ya, ikhlas misalkan ya. Terus tidak memohon berharap kepada manusia. Cukup hanya berharap kepada Allah. Kemudian di sini udah sampai sini ya. Tips menjaga hati dalam suasana tetap dalam keimanan, yang pertama membaca dan mentadaburi Al-Qur'an. Jadi disempatkan waktunya untuk ini ya, kemudian membaca, menghafalkan hadis atau membaca hadis ya. Contohnya dengan ikut kajian. Kan sering ya mendengar hadis gitu ya. Kemudian memperbanyak sholat sunnah. Nggak bisa sholat sunnah karena kerja misalkan, maka perbanyak sedekah, istighfar gitu ya. Sholawat dan zikir. Istighfar, sholawat dan zikir ini jangan pernah tinggalkan. Kemudian membaca kitab atau kisah-kisah ulama atau mendengarkan kisah ulama boleh gitu ya. Atau yang keenam menuntut ilmu, boleh ikut kajian offline, online, baca buku gitu ya, atau baca tafsir boleh ya, menuntut ilmu. Kemudian menyebarkan ilmu tadi yang telah dipelajari, salah satunya dengan men-share ya, share ilmu gitu ya. Itu jangan dikira ya, itu luar biasa pahalanya. Ketika orang baca sharean kita dan dia mengamalkan, pahalanya mengalir ke kita. Kemudian berkumpul dengan orang-orang solih, kemudian silaturahim dan berpuasa. Ini untuk menjaga hati dalam suasana keimanan ya selalu. Seperti itu ya kajian kita pagi ini. Kalau ada yang mau didiskusikan, mangga silakan Ada yang mau kita diskusikan dulu sebelum ditutup? Ini agak pedas ya kajian pagi ini. Ya mungkin. Iya silakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Bagaimana wabarakatuh. caranya kalau kita ada pernah sedikit salah paham, tapi kita selalu bertemu dalam suatu waktu gitu. Kayak bagaimana caranya kita jujur aja nggak bisa untuk begitu aja melupakan sama apa yang dilakukan gitu kan ya. Tapi ya mau nggak mau kita harus selalu bersama gitu, baik dalam organisasi atau pengajian. Paham. Bagaimana cara kita untuk menjaga hati gitu, Ustazah? Terima kasih. Masya Allah. Ini Masya Allah ya. Ada beberapa umahat yang curhat ya. Dan dia itu masalahnya sama pasangan. Ya. Pasangan yang melukai ya. Masalahnya ini melukai ya. Kalau melukai itu kan sulit ya ya. Hati terluka itu sulit untuk di apa namanya ya?
Kalau bahasanya diobati ya. Nah, ini itu kan masalah hati ya. Permasalahan yang Umu tanyakan ini masalah hati. Sementara masalah hati itu dalam genggaman Allah. Hati itu dalam genggaman Allah. Dibolak-balikan oleh siapa? Oleh Allah. Dan sebenarnya siapapun yang akan ingin menyelesaikan masalah kita, tapi kalau kita sendiri yang tidak bisa yang masih hati kita seperti itu nggak mau mengubahnya gitu ya, akan seperti itu. Meskipun seorang psikiater dan lain sebagainya ingin mengubah kita, nggak bisa. Karena yang bisa merubah itu hanya Allah. Hanya Allah, karena ini masalah hati gitu ya. Hati itu kan mulai terbolak-balik, Om. Hati itu kan kulub ya, kulub itu terbolak-balik gitu ya. Terbolak-balik, maka minta kepada pemilik hati. Karena kita sudah terluka misalkan ya. Dan kita harus ketemu dengan orang itu setiap saat. Ya, caranya apa, Yang pertama banyak berdoa ya. Berdoa itu seperti ini. Aku berlindung dari keburukan orang lain ya Allah. Ya, misalkan suami. Misalkan ya, mungkin umum, mungkin siapa yang saya nggak tahu gitu ya. Aku berlindung dari keburukan. Iya. Lebih ke teman. Oh, teman ya. Ya. Perempuan, iya. Oh iya, teman ya, misalkan. Aku berlindung dari keburukan si Anu. Aku berlindung dari buruknya si Anu gitu ya. Itu baca aja, Kalau pengalaman saya seperti itu ya. Berlindung sama Allah gitu loh, Kalau berlindung dalam artian apa? Allah yang akan melindungi kita dari keburukannya dia, ya. Kemudian hati yang udah terlanjur terluka tadi gitu ya, minta sama Allah untuk disembuhkan gitu ya. Maksudnya berlindung dari keburukan hati kita kan akhirnya. Kalau nggak memaafkan itu berarti hati kita yang masalah, ya. Kalau kita nggak mau memaafkan orang lain, berarti hati kitanya yang sedang sakit. Kalau sedang sakit berarti apa? Kita minta diobati. Diobati, ya Allah, tolong ya Allah, mudahkan aku dalam memaafkan. Aku berlindung dari keburukan hatiku. Aku berlindung dari keburukan diriku, ya. Bisa jadi kita masih masih belum bisa memaafkan, memang susah ya. Memaafkan itu perkara yang paling sulit. Tapi itu lagi-lagi itu akan bisa hilang dengan kehendak Allah, dengan izin Allah ya. Itu bisa hilang. Ya, semakin kita mendekatkan diri sama Allah, semakin kita menjalankan ketaatan-ketaatan ya. Asal jangan kita maksiat ya, Kalau kita maksiat, aduh maaf gitu ya. Itu akan sulit. Ibaratnya senjata kita yang tumpul. Kalau ibarat pisau, pisau itu kalau tajam, dia bisa motong-motong gitu ya. Tapi kalau senjata kita yang lemah, ya gimana lagi? Kita yang nggak bisa, kita sendiri yang membangun itu masalahnya. Misalkan kita melakukan maksiat, itu lemah langsung gitu ya. Masalahnya iman itu lemah. Iman itu langsung lemah dan hati itu langsung sakit. Coba aja ya, kalau iman itu kita melakukan maksiat, iman turun, ujian semakin berat rasanya. Tapi kalau kita pupuk terus iman itu gitu ya, kita lakukan ibadah terus, amal-amal sholih yang Allah perintahkan gitu ya, itu senjata paling kuat. Karena apa? Karena masalah kita di dunia ini nggak akan hilang sampai kita mati gitu ibaratnya. Nggak ada habisnya gitu masalahnya. Tumbuh yang habis A, B, habis B, C gitu ya. Atau yang nggak beres-beres dari yang dulu. Ya, ujiannya itu aja terus dari dulu. A aja. Berarti ini kita belum bisa melalui itu mungkin. Salah satunya mungkin kita nggak ridho, kita nggak memaafkan dan lain sebagainya bisa. Dan itu hanya Allah yang bisa membantu kita, Seperti itu. Jadi kalau melakukan sesuatu kesalahan atau maksiat yang ada tidak menyelesaikan masalah. Soalnya ada kasus suaminya KDRT, dia selingkuh. Lah ini dia menyelesaikan masalahnya dengan maksiat. Akhirnya apa? Hancur gitu ya. Akhirnya apa? Dia harus mulai dari nol lagi gitu ya. Dia harus bangkit lagi. Dengan apa? Dengan dia mencoba untuk menguatkan imannya lagi tadi ya, dengan amal-amal sholih contohnya ya. Tidak melakukan maksiat, dosa-dosa besar. Karena itu adalah senjata kita masalahnya, senjata ya. Seperti itu. Gimana, Iya. Jadi masalah hati itu adalah urusan Allah. Iya.
Siapapun orangnya tidak akan bisa membantu kita sampai kita sendiri yang bisa menguatkan diri kita, tentu dengan pertolongan Allah. Itu. Wallahu a'lam. Ada lagi umahat yang mau kita bahas masalah iman? Ya, tadi iman itu senjata kita. Kalau semakin turun senjata kita, kita semakin lemah, semakin nggak bisa menyelesaikan masalah, kalut, dan lain sebagainya. Tapi kalau kita kuat, kokoh ya, benteng kita kokoh, itu yang akan membangun menguatkan kita gitu ya. Seberat apapun akan terasa ringan ya. Para sahabat ya, ujiannya kan luar biasa ya, apalagi para nabi gitu ya. Tapi mereka menganggap itu apa? Sesuatu yang nggak berat, maksudnya nggak sampai mereka ya, tapi ini ya saking dahsyatnya ya mereka memohon pertolongan Allah gitu ya. Kapan datang pertolonganmu ya Allah gitu ya. Maka pada di puncak ya, puncak ke udah luar biasanya ujian itu, maka Allah datangkan pertolongan. Sama kita juga ya ya. Kadang ujian yang ringan terasa berat ya. Orang nggak bisa bayar listrik, bunuh diri. Ya, ujiannya seperti itu tapi bunuh diri ya. Kan ini sesuatu ujian yang biasa tapi dia bisa bunuh diri tergantung pada keimanan. Bukan, jadi besarnya keimanan itu besarnya ujian itu bukan dari apa ya? Bukan dari terlihat dari apa ya maksudnya itu ya? Tergantung pada iman. Jadi besar ujian itu tadi beda ya. Jadi gimana ya maksudnya tuh? Orang yang besar ujiannya bisa ringan gitu ya. Ada ujian yang ringan terasa berat. Ya, apa sih maksudnya itu ya? Jadi tergantung ya. Beratnya ujian itu gimana kita menghadapi aja gitu ya. Menghadapi masalah itu sendiri. Kita hidup dalam lingkaran orang-orang yang toksik. Iya. Kebanyakan laki-laki dan sulit dapat kenalan di luar. Bagaimana metode pendekatan ke orang yang toksik? Mau kita ajak dakwah, soalnya daripada nganggur, lebih baik menarik orang yang ada di sekitar. Mau kita abaikan, sulit juga. Iya, ini kalau saya pribadi, ketika bertemu dengan orang-orang toksik, ya toksik itu isinya ini semua, kotoran semua gitu ya. Apa-apa yang keluar dari mulutnya, gibah lah gitu ya. Apa-apa ya yang mengantarkan keburukan gitu ya. Maka pada saat itu, kalau saya pribadi, ya kalau kita lingkungan itu ternyata sesuatu yang tempat bukan di rumah kita, di luar, tarik diri berarti ya. Menarik dari orang-orang yang seperti itu, kita sulit mengubahnya masalahnya gitu ya. Kalau sulit mengubahnya, tarik diri dari orang-orang seperti itu. Tapi kalau kita yang toksik ada di rumah misalkan ya, ternyata kita ada saudara yang ternyata toksik ya. Maka salah satunya tadi ya menyampaikan semampu kita. Ya, terkadang emang sakit ketika kita menyampaikan tapi orang nggak mau dengerin gitu ya. Sakit sebenarnya manusiawi ya. Tapi kembali lagi ya. Itu taufik dari Allah gitu ya. Kan Allah yang berikan taufik. Maka kita berdoa. Ya, langkah berikutnya pasti kita mendoakan supaya mereka dapat taufik gitu ya. Taufik dari Allah, bimbingan. Ya. Karena tadi Allah yang memberikan hidayah, tadi Allah yang punya. Ya, taufik Allah gitu ya. Kita nggak bisa merubah orang gitu ya. Maka emang ini berat ya. Bersama dengan orang-orang yang toksik, dengan orang-orang yang tidak mau melakukan ketaatan, sementara kita lihat tiap hari gitu ya. Ini suatu nggak mudah gitu ya. Ini salah satu ujian yang luar biasa dan itu dialami oleh Rasulullah. Ya, saudara-saudara beliau, paman beliau Abu Lahab kan salah satunya, paman beliau sendiri yang memusuhi beliau gitu ya. Sampai masuk di neraka jahanam disampaikan gitu ya, Abu Lahab itu. Tapi itulah salah satu ujian di dunia ya, nggak ada habisnya. Ya, berarti kita di sini yang pertama kalau bisa menarik diri, jaga jarak. Kalau nggak bisa jaga jarak, harus ketemu tiap hari tadi ya, ya udah doain. Ya Allah lembutkan hati-hati yang keras. Ya Allah aku berlindung dari keburukan si A, si B. Aku berlindung ya Allah dari keburukan mereka gitu ya. Tolong lembutkan hatinya ya Allah gitu ya. Kalau saya pribadi seperti itu ya, pengalaman ya pengalaman dan sebenarnya doa kita itu insya Allah ya. Tapi kapan diijabahnya nggak ditentukan. Ya Allah nggak tentukan.
sekitar 5 hari lagi ya aku kabulkan, nggak tahu kan. Suatu saat pasti akan berubah gitu ketika memang kita yakin dengan pertolongan Allah tadi ya. Salah satunya memberikan taufik kepada orang yang kita dakwahi tadi, yang kita ingin mereka baik, yang kita ingin mereka berubah gitu ya ya. Sulit misalkan ya. Tapi itu ya itu perjuangan ya ya. Kembali lagi itu kepada kesabaran ya. Ya. Kemudian bagaimana agar kita mempengaruhi dan sulit dipengaruhi? Skill apa yang harus kita kuasai terutama di amal ibadah apa yang bisa kita lakukan? Mempengaruhi agar kita mempengaruhi dan sulit dipengaruhi yaitu iman tadi. Ikhlas tadi yang pertama dulu Tadi apa? Yang tidak bisa disentuh oleh syaitan adalah orang-orang mukhlis. Setiap melakukan kebaikan, lafazkan kalau sulit untuk tidak ikhlas itu gitu ya. Karena Allah setiap hari gitu ya. Kan ada orang yang berniat setiap dia melakukan amalan tuh diniatkan langsung. Jadi jangan nggak berniat gitu loh. Jangan kayak air mengalir aja sehari-hari gitu jangan. Niatin misalnya kayak sholat kita niat kan. Kita mau puasa niat kan gitu ya. Sama baca Quran niat, berdakwah niat. Ya, kita menyampaikan ilmu ke orang lain niatin. Berniat ya Allah lillahi ta'ala untuk mencari wajahmu ya Allah. Suatu saat aku akan berjumpa dengan Allah dan inilah saksiku gitu ya, saksi ya sebagai saksi nanti gitu ya. Ketika kita berjumpa dengan Allah. Untuk mencari wajah Allah tuh diniatin gitu, bener-bener. Sama kayak baca Quran aja ya. Kalau nggak tanpa niat, hambar. Coba niatkan lillah ya, liwajhillah untuk mengharap ridho Allah, wajah Allah. Ya. Jangan bayangkan wajah seperti makhluk, jangan gitu ya. Wajhillah itu maksudnya mengharap wajah Allah. Wajhillah ya, liwajhillah untuk wajah Allah aja, untuk lillahi ta'ala itu tolong ini aja gitu ya. Kalau sulit dilafazkan aja ya. Untuk mempengaruhi pertama tadi mungkin kita kurang diniat kali ya. Ya. Gimana mungkin apa iya? Hari-hari kita berlalu tanpa niat. Karena tadi mukhlisin orang yang tidak bisa disentuh oleh syaitan. Jadi yang kita kuasai adalah tadi iman kita kuatkan dengan ibadah-ibadah kita pertama dulu. Ibadah kita juga karena ibadah kita itu kayak senjata ya, kayak apa? Seperangkat alat yang bisa membantu ya, dalam artian Allah bantu untuk Allah tolong gitu ya dalam apa yang kita niatkan tadi, seperti itu ya. Jangan melakukan dosa-dosa besar. Ya, di list saja dosa-dosa besar apa yang kita lakukan nih. Itu akan melemahkan ya, soalnya melemahkan. Kalau dosa-dosa kecil kan manusia ya. Namanya manusia tempatnya dosa. Ya, tiba-tiba mungkin ngomong apa gitu. Omongan yang kotor mungkin misalkan ya. Nggak sampai batas dosa besar gitu ya. Kemudian tadi ya, niatnya berarti apa namanya dikuatkan di niat. Bisa jadi niat kita belum ada niat atau mungkin niatnya masih untuk apa? Niatnya supaya bermanfaat. Ya ada yang lebih tinggi daripada itu. Niat untuk sebagai manfaat itu cabang niat ya. Hanya sebagai cabang tujuan kita. Tujuan yang pertama kita apa? Allah. Berarti di situ ikhlasnya ya. Dikuatkan di ikhlasnya dulu. Tapi nanti coba ya bisa dijawab ya ya. Benar nggak? Kemudian yang ketiga, bagaimana cara mendapat teman seiman, seperjuangan dari lingkungan perkotaan yang individualistis? Minta sama Allah. Kalau saya apa-apa diminta Saya minta tempat rumah aja saya minta. Rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairu munzilin. Rabbi anzilni munzalan, saya minta. Ya Allah, berikan aku tempat. Dihafalin doa ini ya. Ini doa Nabi Nuh dibaca tiap hari. Rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairu munzilin. Ya Allah, tempatkan aku munzalan mubarakan di tempat yang berkah. Wa anta khairu munzilin, dan engkaulah sebaik-baik pemberi tempat. Engkaulah yang sebaik-baik pemberi tempat. Seperti itu ya. Jadi minta itu. Ya, minta setiap hari
Kemudian saya minta, ya Allah berikan sebaik-baik teman. Berikan sebaik-baik teman ya Allah, berikan sebaik-baik guru ya Allah, berikan sebaik-baik pendidikan untuk anak-anakku ya Allah, untuk diriku juga. Berikan sebaik-baik ilmu ya Allah gitu ya. Atau mau haji, ya Allah panggil aku ya Allah dalam keadaan sebaik-baik keadaan. Sebaik-baik waktu. Seperti itu jangan lupa minta. Minta sama yang punya gitu ya masalahnya. Kita tips kita nggak banyak ya. Kita hanya jalurnya jalur langit. Jalur langit aja. Iya, ya, mungkin itu aja ya. Oh iya, doanya nanti saya share ya. Robbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairu munzilin gitu ya. Saya itu doa saya dari dulu. Alhamdulillah Allah kabulkan baru hari ini gitu ya. Maksudnya ya rasanya, perasaan saya ya. Nggak tahu juga sih menurut orang gitu ya. Di lingkungan pesantren yang Masya Allah. Orang-orangnya paham agama. Orang-orangnya mencintai kita. Orang-orangnya nggak mau merepotkan kita dan sebagainya. Itu Allah kumpulkan kita. Allah desak kita gitu ibaratnya. Di tempat yang kita minta tadi. Sebagaimana Nabi Nuh dulu. Ya, ketika beliau banjir itu ya, banjir bah itu besar, beliau apa? Robi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Di tempat kapal itu kan, yang selamat apa? Kapal itu aja. Yang lainnya kena apa bencana itu, banjir itu ya, orang-orang kafir ya. Orang termasuk anak-anaknya yang kafir. Tapi ya tadi Allah lah yang bisa membantu kita. Ya bagaimanapun orang memberikan teori gitu ya, Allah saja yang bisa memudahkan kita untuk itu. Jadi yang pertama tadi niatnya ya ya, dilisankan aja tiap hari gitu ya. Kalau mau baca Quran lisanin juga. Karenamu ya Allah. Di itu mau masak. Tapi kalau udah ini di akhir ujung lupa, ya Allah jadikan apa yang kulakukan hari ini ya Allah untuk mencari wajahmu ya Allah. Untukmu ya Allah gitu ya. Itu bisa dilakukan insya Allah. Mudah-mudahan dengan sedikit ilmu ini gitu ya. Dan yang pernah saya rasakan ya dahsyatnya ikhlas itu ya mencoba untuk ikhlas meskipun kata Allah belum tentu ikhlas ya. Meskipun kata-kata diri kita udah bisa ikhlas gitu ya, tapi belum tentu juga ya menurut Allah. Tapi pertolongan Allah itu sangat dekat ya. Itu aja. Sampai di sini mungkin ya pembahasan kita hari ini. Kalau tidak ada nanti kita diskusikan lagi karena waktunya udah jauh ya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillahu khairum. Iya, wa iya. Terima kasih Ustazah. Mohon maaf. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.